Pernah dengar nggak kalau pekerjaan QC, Quality Control, R&D, Research and Development, atau yang berhubungan dengan laboratorium itu pekerjaannya monoton, membosankan lah. Yang bilang seperti itu berarti tipe orang yang tidak bisa menikmati suatu proses. Yang dirasakan, yang diingat hanya yang tidak enak saja. Padahal di luar sana masih banyak yang nganggur. Harusnya lebih bisa banyak bersyukur. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa menikmati proses? Jadi, jangan skip video kali ini, simak sampai habis. Namanya juga manusia, pasti merasakan jenuh, bosan jika melakukan pekerjaan yang seperti itu terus-menerus setiap hari. Dimanapun, kapanpun, oleh siapapun ya, pasti akan merasakan kejenuhan. Termasuk bekerja di pembuatan makanan di pabrik ya. Baik itu produksi, QA QC, sampai utility atau engineering. Jadi tips dari saya perlu sesuatu agar tidak merasa bosan setiap harinya ketika bekerja, yakni keingintahuan. Karena jika rasa ingin tahu ini tinggi, maka dua skill utama yang dibutuhkan dalam bekerja akan dimiliki. Jadi saat bekerja tidak akan merasa beban, dan yang pasti akan menikmati suatu proses pekerjaan itu setiap harinya. Skill pertama yang harus dimiliki oleh seorang QC atau quality control yang wajib yaitu hard skill atau skill utamanya, yang mana skill utama ini sudah diasah, sudah kita pelajari sejak masa sekolah atau masa kuliah sesuai dengan keilmuan yang jurusan yang kita pilih. Seorang analis di laboratorium, dia sudah terbiasa dengan prepare bahan, proses analisa, entah itu mikrobiologi, fisikokimia, banyak ya, COD, BOD, uji protein, gula, metode filtrasi, TPC, dan masih banyak lagi. Dengan adanya hard skill atau skill utama ini, maka akan tercapai fungsi dan tujuan dari divisi quality control atau quality assurance. Dengan dasar keingintahuan hasil analisa X dari proses bla bla bla, maka si analis laboratorium akan menikmati pekerjaannya. Dan yang lebih seru lagi, ketika hasil cek atau analisa yang dilakukan tidak standar, maka dia harus mengkomunikasikannya terhadap pihak produksi untuk mencari kendala apa yang ada di sana, sehingga menyebabkan hasilnya itu tidak standar. Nah, di sini masuk skill yang kedua, yaitu soft skill, di mana tadi yaitu yang pertama adalah komunikasi. Dari soft skill komunikasi akan berlanjut ke soft skill lainnya, yaitu koordinasi dan juga kerjasama. Mengapa komunikasi ini adalah soft skill yang pertama? Karena kita harus bisa menyamakan persepsi, menyamakan maksud kepada orang lain, kepada tim. Tidak mudah ya untuk menyamakan persepsi, menyamakan maksud, dan saling memahami. Sama seperti sepasang kekasih ya, hubungannya akan baik kalau bisa saling mengerti. Jadi, agar semuanya itu bisa terjadi, kunci utamanya ada di komunikasi. Oke, balik ke soft skill quality control yang akan bikin sukses kita di pekerjaan, khususnya di pabrik makanan ini ya. Komunikasi, oke. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak salah-salah ya. Sama seperti seorang cowok mau melamar cewek, itu pasti ada alasannya. Atau si cewek mengapa harus menerima si cowok tersebut. Keputusan yang diambil oleh QC atau quality control ini berdasarkan analisa yang dilakukan di laboratorium menggunakan alat-alat yang dimilikinya. Nah, hal ini berarti hard skill-nya yang bekerja yang pertama. Setelah melakukan analisa, menghasilkan analisanya seperti apa, kemudian mengambil keputusan. Nah, di sini soft skill yang akan bekerja ganti. Hasil analisanya apakah boleh rilis, lanjut ke proses selanjutnya, atau bahkan di reject karena tidak sesuai standar. Yang ketiga, kalau punya soft skill ini akan menjadi quality control yang hebat, yaitu teliti. Kalau teliti dalam hal analisa di laboratorium itu wajib, tapi kalau teliti dalam isu-isu yang berkembang pada produk yang ia jalani, ia tangani, ini akan menjadi suatu pembelajaran tersendiri, suatu catatan tersendiri dari waktu ke waktu. Dia mempunyai ketelitian produk A dari waktu sekian
sampai waktu kesekian itu bagaimana perkembangannya. Otomatis kemampuan kita akan berkembang, tidak hanya hard skill aja, tapi yang jelas soft skill juga akan naik. Jadi video-video seperti ini akan saya kumpulkan jadi satu agar teman-teman bisa terarah mengapa ada ini, mengapa ada itu di sini ya, playlist ini. Jadi yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga, kasih tahu teman-temannya biar ilmu ini makin bermanfaat.